Halo Sobat UB Radio, balik lagi di UB Radio Vlog. Kali ini bareng aku Jojo yang bakal mewakilin UB Radio buat menghadiri acara March Fest. Pasti kalian penasaran kan March Fest ini acaranya ngapain aja? So, stay tune terus ya Sobat UB Radio. Oke Sobat UB Radio, kali ini kita udah sampai nih di Fosco Cafe, tempat dari acara March Fest tadi itu. Fosco Cafe. Mana ya tulisannya? Mana nih? Ya itulah, agak jauh ya itu. Oke, ini habis ini aku mau masuk, terus kita lihat lah di dalam kita bakal ngapain aja. Let's go! Oke Sobat UB Radio, baik lagi sama aku Jojo. Tadi kita udah ikut keseruan acara hari ini ya. Di sini aku juga bersama perwakilan dari OPA dan iLetterless. Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya. Oke. Perkenalkan, saya Reni, saya Senior Associate dari Ocean Plastic Prevention Accelerator atau OPA. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ence, bisa dipanggil Ence gitu aja. Saya adalah founder dan juga director dari iLetterless. Oke, tadi kan acaranya seru banget ya, kita sempat main game gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan latar belakang dari acara ini. Oke, sebenarnya acara ini, board games ini merupakan salah satu perintilan acara dari event tahunan kami yang diinisiasi oleh 3 pihak, yaitu adalah iLetterless, Overhype Shape, dan juga Fosco Coffee. Untuk event tahunan ini kami berikan nama atau tajuknya adalah March Fest. Jadi ini adalah acara tahunan yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Itu ada banyak agenda di dalamnya, ada podcast, kemudian ada workshop, dan yang terakhir ini ada kolaborasi dengan OPA, bentuknya board games, dan terakhir nanti juga bakal ada closing community and media gathering yang akan dilaksanakan di tanggal 24 gitu. Jadi sebenarnya latar belakang dari program ini atau event tahunan ini adalah kami mau menaikkan isu-isu lingkungan ke permukaan dan juga untuk memasyarakatkan aktivisme lingkungan itu sendiri. Jadi harapannya memang akan semakin banyak orang yang lebih tahu tentang sebenarnya apa sih yang terjadi di sekitar kita, terutama untuk isu-isu lingkungan ya. Dan juga akan lebih bagus lagi kalau misalkan semakin banyak orang yang mau join juga ke gerakan penyelamatan lingkungan. Oke, berarti tadi tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat gitu ya? Betul. Atau ada tujuan lain mungkin? Kalau aku sendiri mungkin ngomongin board game-nya sendiri ya. Jadi board game ini adalah salah satu tools atau mungkin perangkat yang kita buat untuk kemudian sebagai tools untuk secondary data ya. Jadi kalau seandainya nih ada orang-orang di luar sana yang ingin melakukan penelitian soal bagaimana sih kemudian alur sampah atau mungkin hal tentang pengelolaan sampah di sebuah kota, itu mungkin mereka bisa menggunakan ini sebagai tools untuk mencari atau validasi data dari data yang sudah mereka miliki. Nah kemudian tahun lalu karena adanya pandemik, akhirnya kita mengembangkan dalam bentuk digital nih. Nah, maka dari itu kan ini cukup seru ya. Jadi kita juga lihat selain juga menjadi sarana untuk validasi atau secondary data yang bersifat formal, ini tuh juga bisa digunakan sebagai ajang raising awareness atau mungkin diskusi seperti itu. Jadi tujuannya kita memperkenalkan dulu board game-nya ini seperti apa, dan kemudian juga kita mengharapkan adanya input, dan juga kita juga melihat juga antusiasme teman-teman juga di Kota Malang. Kalaupun ada tuh seperti ini tuh apakah membantu atau seperti apa. Seperti itu sih sebenarnya tujuannya. Oke, jadi Sobat UB Radio tadi tuh kita habis main board game kan. Mungkin dari kakak-kakaknya apa sih yang membuat kakak-kakak milih untuk medianya itu melalui board game gitu? Kenapa? Karena board game, jadi kan biasanya kalau kita ngomong diskusi itu pasti kayak serius atau mungkin tegang gitu lah.
Nah makanya kemudian kita mikir ada nggak sih cara supaya diskusi itu lebih fun. Nah makanya kemudian kita bikin game. Jadi ketika game tadi kan mungkin teman-teman mikirnya ya udah kita main game ya, tapi ternyata ada beberapa diskusi yang penting dalam itu. Jadi kita mikir oh mungkin oke nih kalau kita bikin game, tapi tidak hanya sekedar main game dan seru-seruan, tapi juga ada makna di dalam itu, entah kemudian menggali data, menggali informasi, atau mungkin sekedar membagi pengetahuan kepada sesama player seperti itu. Jadi kayak board game-nya tuh tetap diskusi, cuman dibawa lebih fun gitu ya. Betul. Dan aku rasa tuh juga sangat inline dengan target marketnya dari Eliteres sendiri, karena memang kami secara gerakan memang lebih menyasar ke anak-anak muda sih. Jadi kenapa board games ini sangat apa yang bisa inline dan fit ke Eliteres maupun OPA karena itu tadi. Oke, itu tadi buat board game-nya ya. Untuk kedepannya mungkin ada program apa dari OPA dan Eliteres? Oke, nah kalau OPA sendiri itu kita programnya banyak, karena kemudian kita memang kalau kita bisa bilang itu kita Social Innovation Ecosystem Builder. Jadi kalau program yang sedang running sendiri yang kemudian melibatkan Malang ya, itu namanya WIS Community Accelerator. Jadi namanya akselerator program, di mana kemudian kita untuk angkatan ketiga ini kita punya 11 peserta. Dan kemudian programnya sendiri seperti apa, yaitu program capacity building. Jadi kemudian kita memberikan support dalam hal capacity building kepada para peserta, yang kemudian kita harapkan ketika para pemain di bidang persampahan ini ketika kemudian kapasitasnya meningkat, maka kemudian juga akan ada dampak untuk pengurangan sampah atau manage sampahnya lebih baik seperti itu. Nah itu sih untuk program yang sedang berjalan. Nah kedepannya itu mungkin kalau dari OPA sendiri kita ada juga program namanya Waste Action Network. Jadi adalah sebuah forum yang kita buat bagi semua player di bidang penanggulangan sampah, dan itu tingkatnya Indonesia. Kayak kedepannya kita akan ada acara gathering, jadi kita akan ada gathering di beberapa daerah di Indonesia gitu sih. Kalau dari Eliteres sendiri sebenarnya kami ini kan ada 3 fokus ya. Yang pertama itu adalah edukasi dan campaign, kemudian ada riset, dan yang terakhir adalah servis penjemputan sampah. Kemudian kalau untuk program yang sedang running, mungkin teman-teman bisa lihat ya, kalau di depan itu kan ada Dropbox yang diberi nama Mobi RS gitu. Jadi si Mobi RS ini memang sebagai jawaban dari demand yang ada, karena selama 6-7 bulan berjalan kami tim dari Eliteres menemukan ada satu demand yang itu masih belum terjawab ternyata, yaitu adalah permintaan Dropbox terdekat yang dekat dengan kota-kota. Dan kami melihat karena memang kami berpartner dengan kafe-kafe, kenapa enggak kemudian Dropbox ini dihadirkan di situ. Jadi memang akhirnya kami membuat Dropbox itu yang praktis, portable, bisa ditaruh di kafe, dan kemudian itu bisa membantu orang-orang yang sudah punya awareness, sudah pilah sampah, kemudian semakin mudah juga mereka untuk setor sampah. Nah, kedepannya si Mobi ini akan di roadshow-kan ke beberapa kota sih sebenarnya. Kemudian next-nya itu akan berada di Surabaya, dan moga-moga nanti ini bisa direplikasi, dikembangkan, kemudian direplikasi. Semakin banyak yang punya Mobi, semakin banyak juga dia bisa bantu kolek sampah. Oke, jadi tadi dari program-programnya fokusnya ini pada ini ya, penanganan sampah itu berarti. Betul. Oke. Balik lagi ke acara hari ini. Setelah melakukan acara hari ini, mungkin dari kakak-kakak ada nggak sih harapan yang ingin kakak-kakak capai gitu buat teman-teman yang tadi sudah ikutan, bahkan teman-teman yang di luar sana juga? Oke, mungkin nanti kalau manifest ke Mbak Enja, kalau aku dari gamenya sendiri aku harapkan teman-teman tadi kan mungkin seperti yang tadi testimoni yang sudah kita dapatkan, jadi ada beberapa, karena kan ini tuh sarana diskusi ya, jadi aku harapkan teman-teman yang sudah datang itu mungkin pertama tahu nih soal sebenarnya kita punya tools loh kalau saya pengen diskusi lebih menarik seperti itu. Yang kedua, kita juga pengen untuk bagi mereka yang memang punya concern di bidang lingkungan, mereka mungkin bisa saling berbagi itu. Jadi ketika mereka pulang dari game ini, mereka bisa dapat insight lebih dari apa yang mungkin sudah mereka ketahui soal lingkungan. Nah, bagi mereka yang kemudian mungkin masih awam dan nggak tahu sama sekali soal masalah persampahan, aku harapkan sih setelah game ini mereka bisa dapat insight juga, oh ternyata sampah tuh seperti ini loh ya, oh ternyata sampah tuh harusnya di-treat seperti ini, atau mungkin kita harus bekerjasama dengan siapa untuk menanggulangi sampah seperti itu. Itu sih sebenarnya yang kita harapkan dari game ini. Kalau dari Eliteres sendiri kaitannya dengan March Fest, mungkin tadi udah sempat aku sebut ya, bahwa sebenarnya emang goals utama dari acara ini, event tahunan ini adalah memang untuk surface ini stakeholders dan juga para aktivis yang memang mereka sebenarnya sudah punya kiprah gitu ya, mereka memang secara aktif sudah berperan dalam penanggulangan sampah gitu kan, cuman memang ternyata banyak orang yang masih belum tahu gitu. Jadi harapannya dengan adanya March Fest ini
mereka yang sudah berperan secara aktif itu semakin dikenal, exposure-nya semakin dapat, dan akhirnya itu juga akan berkorelasi positif dengan engagement atau partisipasi dari masyarakat Malang sih sebenarnya gitu. Jadi ya harapannya selain meningkatkan awareness dan juga bisa mengajak ya, persuade orang supaya bisa join ke gerakan penyelamatan lingkungan. Oke, terakhir nih Kak, kalau ada teman-teman nih Sobat Dubi Radio yang kepo-kepo tentang OPA atau iLiteracy, bisa lihatnya di mana sih Kak? Kalau kita ada webnya namanya opa.id, jadi bisa diakses aja opa.id. Terus Instagram kita namanya opaccelerator. Jadi mungkin bisa kita juga selalu update situ. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen tahu soal itu bisa dikunjungi webnya, dan itu gamenya sendiri bisa diakses secara umum. Jadi kalau teman-teman pengen lihat nih gamenya seperti apa, bisa dicari di opa.id. Terus ada di bagian research, ada di bagian responding. Kalau untuk iLiteracy kami juga ada di Instagram, username-nya adalah iLiteracy, ada juga di YouTube iLiteracy juga ya kalau nggak salah. Iya deh, iya benar. Dan ada di Twitter juga iLiteracy sama semua username-nya. Oke Sobat Dubi Radio, tadi kita udah selesai ya ngikutin keseruan dari Marfest hari ini. Nah, buat kalian nih yang masih kepo-kepo tentang keseruan-keseruan apa lagi yang bakal kita hadirkan di video-video selanjutnya, tunggu ya. Jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Brawijaya Radio. See you, bye-bye!